Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Mutiasari. Saya dari program studi pendidikan biologi unit 1 semester 5. Di sini saya ingin memenuhi tugas mata kuliah micro teaching. Nah, saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Samudra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Nah, baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, mari ketua kelas pimpin doanya. Nah, Sebelum mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, semoga kita semua diberikan Allah keberkahan hari ini karena kita sudah mulai pembelajaran kita dengan doa. Nah, selanjutnya Ibu absen dulu kalian. Nah, hari ini siapa yang tidak hadir? Angga, Bu. Kenapa dia? Sakit. Oh, sakit apa? Katanya sakit demam, Bu. Ada satu lagi, Bu, yang Alfa. Siapa, Nak? Ajeng Pratiwi, Bu. Oh, iya. Nah, semoga kawan kita yang sakit segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan kita yang diberikan kesehatan saat ini harus bersyukur karena kita masih diberi nikmat sehat sama Allah, sehingga kita bisa berkumpul di kelas kita ini untuk melaksanakan proses belajar mengajar. Nah, selanjutnya sesuai dengan materi kita pada hari ini, Ibu mau memberikan pertanyaan terlebih dahulu. Ketika kita sakit, itu pasti disebabkan oleh yang namanya virus atau bakteri. Nah, jadi Ibu mau tanya sama kalian semua, penyakit apa sih yang kalian ketahui yang disebabkan oleh virus tersebut? Penyakit campak, Bu. Iya, benar. Terus? Ebola, Terus? cervix, Iya, lagi? corona ya, Bu. Iya. Tapi itu belum tahu kita penyakit apa sih yang disebabkan oleh corona. Kita hanya tahu gejalanya aja, tapi kita belum tahu. Nah, selanjutnya kita langsung saja masuk pada materi kita pada hari ini mengenai yang namanya virus. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai cabang-cabang ilmu biologi. Nah, cabang-cabang ilmu biologi itu salah satunya ada yang namanya virologi. Virologi. Nah, virologi itu apa? Jadi, virologi itu adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari mengenai virus, baik itu sejarah virus, ciri-ciri virus, bentuk-bentuk virus, struktur virus, peranan, dan macam-macamnya. Nah, jadi kita langsung saja masuk ke dalam materi mengenai virus, yaitu pertama kali Ibu akan membahas mengenai sejarah virus terlebih dahulu. Nah, sebelum kita masuk ke struktur dan yang lainnya, kita mempelajari mengenai sejarah terlebih dahulu. Nah, pertama kali ilmuwan yang bernama Aldo Mayer ini dia menemukan bercak-bercak pada tumbuhan tembakau. Nah, seorang ilmuwan ini tadi dia melihat bercak-bercak ini
ternyata ada penyakit dan nama penyakitnya itu adalah penyakit mozaik. Nah, tetapi si aglomer ini tadi dia tidak tahu patogen apa sih yang menyerang si tumbuhan tembakau ini tadi. Tetapi si aglomer tadi berasumsi bahwasannya yang menyerang tumbuhan tembakau ini tadi adalah bakteri. Nah, pada tahun berikutnya ada seorang ilmuwan yang bernama Dmitri Ivanovsky. Nah, Dmitri Ivanovsky ini ternyata dia menemukan bahwa penyakit atau makhluk yang menyerang tembakau ini tadi dia saring dengan penyaring. Ternyata dia itu lolos. Jadi si Dmitri Ivanovsky ini tadi dia itu berasumsi dan dia mengambil kesimpulan bahwasannya ini adalah bakteri. Tetapi bakteri ini sangat kecil sehingga ketika disaring dia ini lolos. Jadi Dmitri Ivanovsky dia juga berasumsi bahwasannya ini adalah bakteri yang sangat kecil. Nah, pada tahun berikutnya ada ilmuwan yang bernama Martinus Beijerinck. Dia ini berkata bahwasannya dia melakukan yang namanya ekstraksi. Nah, ketika dia melakukan yang namanya ekstraksi pada tumbuhan tembakau ini tadi yang sudah diserang oleh penyakit mozaik itu tadi, saat dia suntikan ke tumbuhan yang lain, ternyata dia menemukan atau dia mengambil kesimpulan bahwa bakteri atau penyakit yang tadi ini dia itu bisa bereproduksi. Nah, jadi ketika disuntikan pada tumbuhan lain dia itu mengalami bereproduksi di tumbuhan tersebut. Jadi si Martinus Beijerinck. Nah, jadi Martinus itu tadi berkata bahwa patogen yang berada di tumbuhan itu bereproduksi. Nah, pada tahun berikutnya, pada tahun 1900-an, ada seorang ilmuwan yang bernama Wendell Stanley. Nah, si Wendell Stanley ini tadi dia itu mengatakan bahwa patogen yang menyerang tumbuhan tembakau ini tadi bisa dikristalkan. Nah, ketika ia tahu bahwasannya patogen ini bisa dikristalkan, jadi dia ini berkata bahwa ini bukan bakteri, tetapi ini adalah virus. Jadi si Wendell Stanley ini tadi yang berkata bahwa patogen yang berada di tumbuhan tembakau ini adalah virus. Jadi seperti itulah sejarah dari adanya virus ini tadi. Nah, Ibu punya kunci 3D-nya, bahwasannya kunci 3D-nya untuk mudah menghafalkannya itu adalah air diski, menyaring, Nah, apa sih Bu kepanjangan dari air diski menyaring W? Jadi air itu adalah aglomer, diski itu adalah Dmitri Ivanovsky, menyaring itu adalah Martinus Beijerinck, dan W itu adalah Wendell Stanley. Nah, pada materi sejarah virus ini, apakah ada yang ingin bertanya atau kurang paham mengenai materi ini? Tidak, Bu. Nah, selanjutnya kalau tidak ada yang bertanya, dilanjutin ke ciri-ciri dari virus. Ciri-ciri virus. Nah, ciri-ciri yang pertama kali, dia itu merupakan makhluk aseluler. Makhluk
Yang ketiga, dia itu tidak mempunyai yang namanya cairan sel atau biasa kita sebut dengan sitoplasma. Sitoplasma. Nah, yang terakhir, dia tidak mempunyai yang namanya organel sel. Organel sel. Nah, dia tidak memiliki membran inti sel, sitoplasma, dan organel sel. Tetapi si virus ini memiliki yang namanya materi genetik berupa asam nukleat. Nah, tetapi asam nukleat yang dimiliki oleh si virus ini tadi, dia itu asam nukleat itu kan berupa DNA dan RNA. Tetapi virus ini hanya memiliki salah satu saja. Semisal dia hanya memiliki DNA saja atau RNA saja. Dia tidak memiliki kedua-duanya. Dia hanya memiliki DNA atau RNA saja, salah satunya dari asam nukleat ini tadi. Nah, selanjutnya virus ini bisa bereproduksi. Nah, pertanyaannya kenapa dia bisa bereproduksi gitu kan? Jadi, dia bereproduksi karena dia memiliki yang namanya asam nukleat. Tetapi si virus ini tadi bereproduksinya dia itu menumpang pada makhluk hidup lain, maka dia dikatakan sebagai parasit obligat. Parasit obligat. Nah, parasit obligat ini apa? Nah, parasit obligat ini adalah makhluk hidup atau patogen yang menumpang pada makhluk hidup lain. Nah, si virus ini tadi, dia ini memiliki sifat yang labil. Kenapa dikatakan labil? Karena dia ini bisa dikatakan makhluk hidup, bisa juga dikatakan benda mati. Nah, kenapa dikatakan makhluk hidup? Karena dia bisa bereproduksi. Kenapa juga dia bisa dikatakan benda mati, Bu? Nah, karena dia bisa mengkristal, maka dia bisa dikatakan benda mati. Nah, selanjutnya sebelum kita masuk ke bentuk-bentuk pada virus tadi, adakah yang ingin ditanyakan mengenai ciri-ciri virus tadi? Tidak, Bu. Baiklah, langsung saja kita lanjuti ke bentuk-bentuk virus. Bentuk-bentuk virus. Nah, bentuk-bentuk virus itu ada 4. Yang pertama itu ada yang berbentuk batang, ada yang berbentuk seperti bola, ada yang berbentuk polihidris, dan ada yang berbentuk seperti huruf T. Batang. Yang kedua itu ada yang berbentuk seperti bola, ada yang berbentuk seperti polihidris, dan yang terakhir berbentuk seperti huruf T. Nah, yang seperti huruf T ini biasa dia disebut dengan yang namanya bakteriofag. Nah, bakteriofag ini apa, Bu? Jadi, bakteriofag ini adalah virus yang menyerang tubuh bakteri. Nah, kalian kan nggak tahu seperti apa sih, Bu, bentuk virus yang berbentuk batang, berbentuk bola, dan berbentuk polihidris. Nah, Ibu mau kasih contohnya. Jadi Ibu bawa media ini. Nah, ini adalah morfologi dari virus yang berbentuk seperti batang. Nah, ini adalah struktur morfologinya. Selanjutnya, Ibu juga ada membawa virus yang berbentuk seperti bola. Nah, jadi
morfologi dari virus yang berbentuk bola ini seperti ini. Selanjutnya, ini adalah bentuk virus yang berbentuk seperti polihedris. Nah, yang terakhir ada bentuk virus seperti huruf T. Nah, selanjutnya ini adalah bentuk bakteri dari huruf T. Nah, ini nanti Ibu akan jelasin struktur dari morfologinya. Udah? Dapat dilihat ya, ini adalah bentuk dari bakteri seperti huruf T atau yang biasa disebut dengan bakteriofag. Nah, selanjutnya Ibu akan membahas mengenai struktur dari bakteriofag. Struktur bakteriofag. Nah, strukturnya itu seperti ini. Persegi diameternya. Nah, ini adalah struktur dari bakteriofag seperti yang Ibu kasih contoh tadi. Ini adalah kapsidnya. Ini adalah selubung ekornya. Ini adalah papan dasar. Ini adalah jarum pengusut. Nah, Ibu akan kasih contoh lagi. Nah, ini adalah struktur tubuh dari bakteriofag. Nah, yang Ibu katakan kapsid tadi, ini adalah kapsid. Nah, di dalam kapsid ini tadi ada yang namanya materi genetik. Dan materi genetik itu tadi kan ada yang berupa DNA dan RNA. Tetapi kalau pada tubuh bakteriofag ini tadi, dia hanya berupa DNA saja. Selanjutnya, dia itu ada yang bagian lehernya ini, dia namanya ada selubung ekor. Terus itu yang bawah ada yang namanya papan dasar. Nah, ini namanya papan dasar. Selanjutnya ada yang namanya jarum penusuk. Yang ini namanya jarum penusuk. Nah, pada struktur bakteriofag ini ada 3 bagian. Yang pertama ada bagian kepala, ada bagian leher, dan ada bagian ekor. Nah, dari struktur tubuh dari bakteriofag ada yang ingin ditanya? Tidak, Bu. Baik, Ibu lanjuti ke reproduksi dari virus ini. Nah, reproduksi dari virus itu ada 2. Yang pertama ada yang namanya daur litik dan ada yang namanya daur lisogeni. Nah, yang pertama itu ada yang namanya tadi daur litik. Daur litik. Nah, pada proses daur litik ini, Ibu mengambil contoh pada tubuh bakteriofag atau virus pada bakteri. Nah, jadi pada bakteriofag ini tadi, dia ini kan mengandung yang namanya DNA. Kemudian si virus ini tadi menyerang si bakteri. Jadi si virus ini tadi dia itu menyerang si bakteri. Pada awalnya dia itu menempel pada si dinding sel pada bakteri tersebut. Nah, tahap ini dia dinamakan sebagai tahap adsorpsi. Adsorpsi atau tahap penempelan. Nah, masuk ke tahap yang kedua, yaitu namanya tahap
infeksi atau injeksi atau biasa disebut dengan tahap penetrasi. Nah, pada tahap ini si virus ini tadi sudah mulai masuk ke tubuh bakteri. Dia sudah mulai masuk, sudah mulai menyerang si bakteri ini tadi. Selanjutnya masuk ke tahap yang ketiga, yaitu ada yang namanya tahap replika. Nah, pada tahap replika ini tadi, dia itu sudah mulai masuk menyerang si tubuh bakteri dan sudah bergabung. Dia biasanya disebut dengan sintesis juga. Sintesis. Nah, selanjutnya masuk kepada tahap yang selanjutnya, yaitu tahap yang keempat. Nah, pada tahap keempat ini dia itu biasa disebut dengan tahapan assembling. Nah, biasa dia disebut dengan juga tahap perakitan. Nah, pada tahap perakitan ini tadi, si bakteri ini dan virus dia sudah mulai membentuk yang namanya bakteriofag. Nah, dia hanya terbentuk, tetapi dia belum menyatu. Setelah itu masuk ke tahap yang terakhir. Nah, pada tahap yang terakhir ini adalah tahap litik atau lisis atau pecah. Nah, pada tahap ini si bakteriofag ini tadi sudah mulai pecah dan keluar dari dinding sel. Dinding sel pada si virus ini tadi sudah keluar, dia sudah pecah. Nah, jadi seperti inilah struktur atau tahapan. Jadi ini adalah tahapan dari proses reproduksi virus daur litik. Nah, Ibu ada kunci 3D-nya. Kunci 3D-nya itu adalah adisipelit. Nah, apa kepanjangannya, Bu? Jadi AD ini adalah adsorpsi, I ini adalah infeksi atau injeksi, C ini adalah sintesis, P ini adalah perakitan, dan lit ini adalah litik atau lisis atau pecah. Nah, selanjutnya kita masuk melalui ke tahap kedua atau proses yang kedua, yaitu ada daur lisogeni. Nah, pada daur lisogeni ini tadi dia juga melalui yang namanya tahap adsorpsi. Dia juga melalui yang namanya tahap infeksi. Dia juga melalui tahapan kedua ini, tetapi dia tidak melakukan tahapan replika atau sintesis, melainkan dia mempunyai tahapan yang namanya penggabungan. Nah, penggabungan ini seperti apa? Jadi gini, dia itu tubuh bakteri dan tubuh virus mulai bergabung membentuk yang namanya bakteri. Tadi kan si virus ini menyerang bakteri. Nah, di sini dia langsung namanya penggabungan. Dia tidak melalui tahapan replika, assembling enggak. Dia namanya tahapan penggabungan. Setelah itu, nah, selanjutnya masuk ke tahap berikutnya, yaitu tahapan yang keempat, yaitu tahapan pembelahan atau pemecahan, atau biasa disebut dengan litik. Nah, pada tahap ini tubuh bakteriofag ini tadi kan dia sudah menyatu membentuk yang namanya bakteriofag atau profag kan.
Profa. Nah, dia di sini sudah mulai membentuk tubuh bakteriofag. Pertama kan dia membentuk udah menyatu, menggabung. Dia dinamakan profag. Setelah itu dia mulai mengalami yang namanya pembelahan atau pemecahan atau litik. Itu dia mengalami pembelahan dan membentuk yang namanya profag. Nah, jadi ini adalah tahapan yang namanya daur lisogenik dan daur litik. Nah, ibu punya kunci 3D-nya, yaitu adalah adi, gabung, sitolit. Nah, adi adalah adsorpsi, I adalah infeksi, gabung adalah penggabungan, lit adalah silitik tadi. Nah, jadi ini adalah tahapan dari reproduksi virus. Nah, pada pembahasan ini, apakah kalian ada yang kurang paham? Kalau kurang paham, silahkan ditanya. Pada tahapan kedua ini, ada yang kurang paham? Tidak, Bu. Baiklah, kalau gitu Ibu lanjutkan ke materi berikutnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai macam-macam virus. Nah, macam-macam virus itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu dia ada materi genetik dan ada sel inang. Materi genetik. Nah, tadi kan Ibu sudah bilang kalau materi genetik itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada yang namanya DNA dan yang kedua itu ada yang namanya RNA. DNA dan RNA. Nah, jadi macam-macam virus yang dia itu dari DNA-nya itu yang pertama itu ada yang namanya papilloma. Yang kedua itu ada yang namanya adenovirus. Nah, apa sih Bu adenovirus itu? Jadi ini adalah virus yang menyerang pernapasan pada manusia. Dia menyerang bagian pernapasan manusia. Inilah virusnya yang bernama adenovirus. Nah, selanjutnya ada yang namanya herpes. Nah, herpes ini adalah salah satu virus. Nah, herpes ini tadi adalah virus yang menyerang bagian kulit manusia. Selanjutnya yang terakhir itu ada yang namanya Ebola. Nah, Ebola ini menyerang bagian syaraf manusia. Nah, Ibu punya kunci 3D untuk materi genetik yang DNA, yaitu PAHE. Ini kunci 3D-nya. Nah, PAHE itu apa Bu? PAHE adalah papilloma, A-nya ada adenovirus, H-nya herpes, dan E-nya adalah Ebola. Nah, selanjutnya yang dari RNA-nya itu ada yang namanya ini adalah paramyxovirus. Nah, paramyxovirus ini adalah virus yang ada di penyakit. Ini adalah yang menyebabkan penyakit gondok. Selanjutnya ada yang namanya HIV. Nah, HIV ini biasanya disebut dengan retrovirus. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada yang namanya influenza. Ini biasa sakit flu. Jadi sakit flu ini virus yang menyerangnya itu adalah influenza.
influenza. Nah, selanjutnya ada yang namanya hepatitis. Nah, hepatitis ini adalah penyakit hati. Selanjutnya yang terakhir ada yang namanya polio. Nah, ini adalah macam-macam virus yang dari RNA. Dia menyerang RNA pada materi genetik yang RNA yang punya kunci 3D-nya, yaitu paparoi polio. Nah, H adalah HIV, I-nya adalah influenza, paparoi adalah paramyxovirus, Roy itu adalah rektovirus, dan polio itu adalah penyakit polio. Baiklah, selanjutnya Ibu akan jelasin yang kedua, yaitu dia berdasarkan sel inangnya. Nah, kalau berdasarkan sel inangnya itu dia ada 4, yaitu ada bakteri, dia itu ada pada manusia, pada hewan, dan pada tumbuhan. Hewan, manusia, dan yang terakhir adalah bakteri. Nah, pada tumbuhan itu apa Bu nama virusnya? Jadi pada tumbuhan itu nama virusnya adalah virus TMV yang terdapat pada tumbuhan tembakau. Sedangkan pada hewan itu adalah dia namanya tumro. Dia ini menyerang bagian ini pada tumro itu pada tumbuhan, dan kalau pada hewan dia itu namanya itu tetelo, atau dia itu biasa disebut unggas. Jadi tetelo itu adalah virus yang menyerang hewan unggas. Selanjutnya yang pada manusia itu banyak, ada yang namanya hepatitis, ada yang namanya polio, gondok, influenza, herpes, adenovirus, ebola, papilloma, dan yang lainnya. Nah, sedangkan pada bakteri itu tadi ada yang namanya bakteriofag. Nah, bakteriofag ini adalah virus yang menyerang tubuh bakteri, maka dikatakan bakteriofag. Nah, selanjutnya adalah peranan dari virus. Nah, kalau peranan itu kan dia ada dua. Yang pertama ada yang merugikan dan ada juga yang menguntungkan, merugikan. Nah, jadi ada juga virus yang menguntungkan ternyata. Kalian pasti berpikir, pasti semua virus itu merugikan, membuat manusia itu sakit, tumbuhan itu jadi mati, hewan itu jadi mati. Tetapi di sini juga ada virus yang menguntungkan. Apa itu, Bu? Virus yang menguntungkan namanya adalah vaksin. Nah, fungsi vaksin itu apa sih, Bu? Jadi fungsi vaksin itu adalah untuk menghasilkan antibodi manusia. Dia itu meningkatkan imun dari manusia. Jadi ketika imun manusia kuat, maka dia tidak akan terkena yang namanya virus atau penyakit. Dia sebagai antibodi. Nah, selanjutnya apa yang merugikan? Nah, kalau yang merugikan itu banyak. Seperti yang tadi Bu katakan, dia ada pada manusia, pada hewan, tumbuhan, dan bakteri. Nah, pada manusia itu apa? Ya tadi yang dikatakan bahwasannya ada penyakit hepatitis, ebola, campak, cacar, influenza, dan yang lainnya. Sedangkan pada tumbuhan itu ada
yang namanya TMV, yaitu menyerang tumbuhan tembakau, dan yang hewan itu ada yang namanya tetelo, dia itu menyerang unggas biasanya, dan pada bakteri itu ada yang namanya bakteriofag, itu adalah virus yang menyerang bakteri. Nah, pada materi yang telah Ibu sampaikan, adakah yang ingin ditanyakan mengenai materi kita hari ini tentang virus? Tidak, Bu. Oke lah, selanjutnya. Nah, sebelum Ibu memberikan tugas, apakah kalian ada yang ingin bertanya mengenai materi tadi atau mengenai yang lainnya? Bu, saya ingin bertanya. Ya, silakan Winda. Sekarang ini kan Bu lagi marak-maraknya COVID-19. Ya. Nah, bagaimana sih Bu cara penularannya hingga seseorang bisa terpapar, dan juga ciri-ciri orang yang terpapar itu seperti apa gitu? Sama cara menghindari agar tidak terpapar itu seperti apa sih Bu? Jadi gini, kan sekarang ini lagi mewabahnya yang namanya virus corona. Pas dengan topik pembahasan kita yang itu mengenai virus, pas juga dengan keadaan kita saat ini. Jadi bagaimana sih Bu kita bisa terpapar gitu? Penularannya itu seperti apa? Jadi penularannya itu seperti ini. Ketika seseorang yang sudah terpapar virus corona atau COVID-19, dia itu berkontak langsung, berkontak fisik dengan orang yang belum terpapar. Nah, ketika orang yang sudah terpapar virus corona ini tadi mengeluarkan droplet atau cairan air pada tubuhnya atau seperti air ludah atau yang lainnya, nah cairan itu terkena ke tubuh seseorang yang belum terpapar. Nah, maka orang yang belum terpapar ini otomatis dia sudah terkena virus tersebut, tetapi virus tersebut belum masuk ke tubuhnya. Akan kemungkinan virus itu akan masuk ke tubuhnya dan dia akan terpapar juga. Nah, bagaimana sih Bu ciri-ciri orang yang sudah terpapar? Nah, dari yang Ibu ketahui, ciri-ciri orang yang sudah terpapar virus corona itu tubuhnya itu lemas, setelah itu tenggorokannya mulai sakit, penciumannya hilang, perasaannya juga hilang. Nah, jadi seperti itu orang yang terkena atau terpapar dari virus corona. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara kita untuk menghindar agar kita tidak terjangkit atau terpapar dari corona tersebut? Jadi, Ibu sarankan kepada anak Ibu semua, kalau bisa kalian itu tetap di rumah, stay at home. Kalau tidak terlalu penting, jangan keluar rumah. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan yang rajin. Setelah itu, kalian itu tetap memakan makanan yang bergizi. Jangan makanan yang banyak pengawetnya, banyak bakterinya, seperti kalian makan bakso bakar, itu kan sangat tidak bagus kan. Itu cukup makan makanan yang bergizi seperti buah-buahan, sayur. Intinya kalian harus tetap jaga kesehatan, seperti itu. Nah, selanjutnya Ibu akan menambahkan sedikit. Kebetulan Ibu ada medianya. Nah, jadi seperti ini. Ketika seseorang itu terpapar yang namanya COVID-19, dia itu misalnya bersin gitu kan. Nah, ketika dia bersin, otomatis dia mengeluarkan yang namanya droplet, cairan dari mulutnya. Nah, ketika dia mengeluarkan yang namanya droplet, nah cairan itu terkena kepada orang lain. Nah, misalnya Ibu. Nah, Ibu mengeluarkan yang namanya cairan dari mulut Ibu. Nah, kebetulan cairan itu terkena pada orang lain. Nah, ketika terkena tubuh orang lain, otomatis dia sudah terkena yang namanya virus karena Ibu sudah terpapar gitu kan. Nah, ketika dia sudah terkena, otomatis ketika ia melakukan yang namanya pergerakan, melakukan yang namanya aktivitas, maka virus ini akan masuk ke tubuhnya dan dia akan terpapar juga. Jadi seperti itu. Nah, jadi kalian itu makanya diwajibkan menggunakan masker agar ketika orang lain mengeluarkan droplet atau dia bersin, kita kan tidak tahu. Nah, maka kita tidak kena karena kita pakai masker. Karena yang Ibu ketahui, salah satu mudahnya kita terpapar virus corona itu dari mulut. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya sudah tidak ada yang ingin bertanya lagi kan? Tidak, Bu. Nah, kalau gitu Ibu buka LKS-nya halaman 17. Nah,
Di halaman 17 itu ada soal pilihan berganda. Kalian kerjakan dari halaman 17, 18 itu ya, sama 19 itu ada pilihan berganda 1 sampai 20 dikerjakan dan esainya 1 sampai 5. Bu, ngerjakannya nulisnya di buku mana, Bu? Nah, kalau yang pilihan berganda kalian isi di LKS saja. Kalau yang esai kalian tulis di buku tulis. Ibu kasih. Nah, untuk ketua kelasnya kumpul tugasnya di meja Ibu, di sini LKS, di sini buku tulisnya. Silakan ketua kelas. Baik, Bu. Baiklah, terima kasih untuk pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum Ibu tutup, Ibu akan memberikan tugas untuk di rumah, yaitu kalian cari peranan virus yang menguntungkan dan yang merugikan. Tadi kan udah Ibu jelasin ada beberapa. Nah, kalian cari lagi yang lebih banyak dan kalian cari bagaimana cara penanggulangannya. Nah, itu untuk tugasnya minggu depan dikumpul. Demikianlah untuk pembelajaran kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Mari kita ucapkan alhamdulillah. Ibu akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk hari ini. Selamat pagi. Pagi, Bu.